1, 2, 3, 4, 5 ini dari Purwakarta semua. Oh 7 satu sana dari Purwakarta semua. Sudah patrap di rumah bapaknya, sudah patrap di rumah. Belum mau mengikuti manekung semua, ikut gembleng semua. Mana yang dari Madura itu mana itu ya? Ikut sini bapaknya. Nah duduk situ, ikut nyimak. Panjenengan sudah tahu apa belum? Apa itu manekung? Belum tahu, semuanya belum tahu kan? Apa itu manekung, apa itu gembleng belum tahu kan? Hanya sekedar penjelasan dari kadang sepuh yang ada di Purwakarta, bahwasanya ada manekung, ada gembleng gitu kan? Manekung atau gembleng itu adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Manekung atau gembleng itu adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Penyelesaian apanya Pak Web? Semuanya, segalanya, seluruhnya. Nah itu penyelesaiannya ada di manekung atau gembleng. Di dalam manekung atau gembleng itu hanya ada satu upaya. Di dalam manekung atau gembleng itu hanya ada satu upaya. Dan satu upaya tersebut adalah mengabdi. Mengabdikan diri. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada hidup panjenengan sendiri. Sebelum manekung, sebelum gembleng, itu adalah laku murni menuju suci. Di dalam laku murni menuju suci itu ada dua hal. Hal pertama adalah berjuang atau perjuangan. Hal yang kedua adalah pengorbanan. Itu yang ada di dalam laku murni menuju suci yang dialami oleh seluruh manusia hidup. Jadi seluruh manusia hidup itu sesungguhnya sedang berupaya laku murni menuju suci sejak kehilangan jati diri. Sejak kehilangan jati diri. Itu otomatis disadari atau tidak disadari. Sesungguhnya seluruh manusia hidup itu sedang berupaya atau sedang melakukan laku murni menuju suci sejak kehilangan jati diri. Awalnya seluruh manusia hidup itu memiliki jati diri, mempunyai hakikat diri.
mempunyai jati diri. Dan ketika seorang manusia hidup itu masih mengenal jati dirinya, maka tidak ada yang disebut masalah model apapun. Masalah itu nggak ada. Lah, setelah manusia hidup itu kehilangan jati diri, nah dimulai masalah itu ada. Semakin jauh dia kehilangan jati diri, semakin banyak masalah yang akan datang, yang mendatangi dia. Nah, sejak jati diri itu hilang dan bermasalah, maka secara otomatis manusia hidup itu melakukan upaya mencari jati dirinya. Nah, upaya melakukan jati diri ini disebut sebagai laku murni menuju suci. Artinya memurnikan perbuatan, memurnikan kelakuan agar supaya bisa kembali suci seperti sedia kala. Itu semua manusia hidup tanpa terkecuali itu. Namun tidak semua manusia hidup yang sedang berupaya laku murni menuju suci itu menyadari tentang pencariannya sendiri, tentang apa yang sedang dia cari. Tidak semua manusia hidup itu bisa menyadari bahwa proses-proses yang dialami, keadaan-keadaan yang dialami itu adalah merupakan upaya mencari jati diri. Itu jarang yang menyadari. Nah, dikarenakan tidak menyadari bahwa kelakuannya adalah kelakuan sedang mencari jati diri, maka perbuatannya menjadi ngawur, tidak terarah. Seperti bekerja mencari uang, menjadi kuli, menjadi pegawai, menjadi PNS, mencuri, menipu, membohongi untuk mendapatkan keuntungan itu tadi, untuk mendapatkan penghasilan itu tadi. Lah, itu sesungguhnya merupakan upaya, bentuk upaya mencari jati diri sesungguhnya. Dikarenakan tidak menyadari, maka upaya mencari jati diri ini dilakukan dengan cara menipu, membohongi, mempolitiki, bekerja nyari uang, bekerja nyari makan, dan lain sebagainya. Itu karena tidak menyadari kalau apa yang sedang dilakukan itu adalah bentuk upaya mencari jati diri. Yang sering saya bahasakan sebagai laku murni menuju suci. Dikarenakan upayanya ini tadi ngawur, sehingganya tidak pernah ketemu yang namanya jati diri, itu tidak pernah ketemu. Malah semakin bertambah masalah yang lalu belum selesai, datang lagi masalah baru, selalu seperti itu. Dan upaya mencari jati dirinya tidak pernah berhenti dikarenakan masih belum menemukan jati diri. Nah, lalu jati dirinya manusia itu apa, Pak Web? Suci. Jati dirinya manusia itu adalah suci. Maka dari sebab itu upaya tersebut diistilahkan sebagai laku murni menuju suci. Karena sesungguhnya jati dirinya manusia itu adalah suci. Untuk bisa mencapai suci lagi seperti awalnya, maka seluruh perbuatannya ini harus murni. Maka dari itu disebut sebagai laku murni menuju suci. Lah, kalau perbuatannya ini tadi tidak murni, yang tidak akan pernah sampai di suci. Artinya tidak akan pernah menemukan jati diri. Untuk yang menyadari, maka kelakuannya, perbuatannya selalu berspiritual, mencari Tuhan gitu ya, mencari ilmu-ilmu. Nah, ini yang menyadari, gitu loh, yang menyadari. Lah, yang tidak menyadari, yang ngawur, apapun dilakukan, apapun itu dilakukan. Itu karena tidak menyadari.
Untuk yang menyadari, pasti yang dilakukan adalah yang berbau spiritual. Itu untuk yang menyadari. Dikarenakan pencariannya ini tadi terarah, arti maksud pencariannya terarah itu perbuatannya, seluruh perbuatannya itu digunakan untuk belajar atau mempelajari keilmuan-keilmuan. Itu namanya terarah. Nah, dikarenakan pencariannya ini terarah, lambat laun dia akan bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan kepadanya tentang wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Nah, setelah menemukan pencerahan tentang wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, lah di sini mulai ada titik terangnya. Mencari jati diri itu sudah ada titik terangnya. Lah, titik terang ini membutuhkan kepastian yang jelas. Titik terang tersebut memerlukan kepastian yang jelas. Nah, agar supaya titik terang itu menjadi jelas dan pasti, maka diharuskan manekung atau gembleng. Setelah melakukan perjuangan, ya, perjuangan dan pengorbanan di dalam laku murni menuju suci, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus titik terang itu harus diperjelas dan diperpastikan. Nah, untuk memastikan dan menjelaskan tentang titik terang jati dirinya manusia hidup ini, maka dilakukanlah manekung atau gembleng. Lah, manekung atau gembleng ini kelakuannya hanya ada satu, perbuatannya hanya ada satu, yaitu mengabdi. Jadi kehidupan spiritual di dunia itu ada tiga hal. Pertama, berjuang. Yang kedua adalah berkorban. Lah, berjuang dan berkorban ini dua upaya ini adanya di laku murni menuju suci, adanya di kelakuan mencari jati diri, adanya di situ. Nah, setelah berjuang, setelah berkorban, ini masih belum cukup karena masih ada satu lagi, yaitu harus mengabdi. Nah, pengabdian ini hanya ada di manekung atau gembleng. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya manekung atau gembleng adalah upaya mengabdi. Lah, upaya mengabdi ini tidak gampang. Ini ya, enggak gampang. Panjenengan tahu mengabdi enggak? Mengabdi itu enggak enak. Nah, mengabdi itu tidak enak. Karena di dalam pengabdian itu sudah pasti, sudah jelas. Ada tekanan. Ada tekanan. Terus ada kegelisahan. Ada kejenuhan. Ada keterpaksaan. Namanya mengabdi. Namanya mengabdi. Ada bosan. Ada kalanya gelisah. Dan tidak berhenti di situ. Tidak menutup kemungkinan istilah awamnya itu ada ujian, ada cobaan. Nah, ini kalau tidak sungguh-sungguh, panjenengan akan berhenti di tengah jalan. Prosesnya di dalam manekung, ada kalanya panjenengan mengalami malas. Susah sekali mengikuti motivasi. Mengeluh. Nggak betah, padahal cuma beberapa hari. Nggak kerasa, nggak betah. Namanya juga orang mengabdi.
Maunya mengabdi sambil suka-suka kita. Pengennya mengabdi sambil suka-suka kita. Nggak bisa, namanya juga orang mengabdi nggak bisa seperti itu. Gitu. Ada kalanya ketika laku di malam hari ngantuk. Siang harinya yang diperbolehkan untuk istirahat malah nggak bisa tidur. Namanya orang mengabdi loh ini. Ini harus jenengan sadari loh. Harus jenengan sadari loh. Kalau tidak jenengan sadari, berontak jenengan di sini. Namanya juga orang mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, mengabdi pada hidup panjenengan sendiri, bukan mengabdi kepada siapa-siapa. Kenapa harus mengabdi kepada hidup, Pak Web? Loh, hidup inilah jati diri kita. Suci yang dimaksud adalah hidup itu. Tidak ada satupun bagian dari diri kita itu yang suci. Kecuali hidup. Jadi bagian diri kita yang suci itu cuma hidup. Selain hidup itu tidak suci. Yang membuat kita selama ini bermasalah, kita itu kehilangan kesucian hidup. Nah, kesucian hidup inilah jati dirinya manusia. Artinya, siapapun dia, kalau manusia hidup itu tidak kehilangan jati dirinya, yang berarti tidak kehilangan sucinya hidupnya, tidak ada masalah. Masalah itu tidak ada. Tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, tidak akan. Kita kehilangan jati diri, kita kehilangan sucinya hidup, sehingga kita bermasalah, itu akibat dari hidup yang mengabdi kepada kita. Artinya seumur hidup itu mengabdi kepada kita. Lah, akibat daripada hidup mengabdi kepada kita inilah sehingganya kita kehilangan jati diri kita sendiri. Jadi seumur hidup kita itu memperbudak jati diri kita sendiri. Memperbudak jati diri kita sendiri. Sehingga jati diri kita ini yang sesungguhnya itu bukan budak. Karena sudah menjadi budak, nggak kenal kan sudah jadi budak kok. Artinya sebelum manekung, sebelum gembleng, hidup kita, sucinya diri kita, jati dirinya kita itu mengabdi kepada kita. Kita yang dimaksud ini siapa, Pak Web? Kita yang dimaksud adalah sedulur papat kalima raga. Sedulur papat kelima raga ini. Itu kita yang dimaksud. Jadi seumur hidup kita ini mengabdi kepada sedulur papat dan raga kita. Dan selama mengabdi, hidup kita itu tidak pernah protes, tidak pernah instruksi, tidak pernah berdebat, tidak pernah menolak. Benar-benar mengabdi. Apapun yang terjadi, dia tetap selalu mengabdi. Bentuk pengabdian hidup kepada kita selama ini apa, Pak Web? Bentuk pengabdian hidup kepada kita selama ini, apapun yang kita kehendaki itu selalu diantar sama hidup, digerak-gerikkan sama hidup. Kita mau membohongi orang lain, diantarkan sama hidup, digerakkan sama hidup. Kita mau menipu orang lain, digerakkan sama hidup, diantarkan sama hidup. Mau mencuri, mau merampok, mau membegal, diantarkan sama hidup, digerakkan sama hidup. Mau berbuat baik, diantarkan sama hidup. Mau berbuat jahat, diantarkan dan digerak-gerikkan oleh hidup tanpa protes sedikit pun. Ini seumur hidup loh ya.
hidup mengabdi kepada kita seumur hidup kita loh. Tanpa protes sedikit pun. Sehingganya kita tidak kenal hidup. Kita mengetahui hidup itu hanya sebagai pembantu saja. Sebagai jongos yang suka tidak suka harus mengantarkan kita, harus menggerak-gerikkan kita. Nah, seumur hidup kita memperlakukan hidup kita, sucinya diri kita ini, jati dirinya kita ini hanya seperti itu. Nah, sekarang berbalik. Setelah kita kehilangan jati diri, setelah kita kehilangan sucinya hidup diri kita, ya kita pengen kembali kan? Kepengen kembali lagi ke situ. Tidak berhenti di situ. Setelah berhasil kembali kepada sucinya diri, setelah berhasil kembali kepada hidup, kepada jati diri, kita ingin manunggal agar supaya tidak bermasalah di dunia ini. Jadi nggak sebanding. Menuntut diri kita hanya untuk mengabdi kepada hidup 5 hari, 4 hari, 5 malam itu nggak sebanding loh. Dengan seumur hidup loh. Seumur hidup mengabdi kepada diri kita. Hidup menuntut balik agar kita mengabdi kepada hidup hanya 4 hari, 5 malam. Enggak sebanding itu. Dan ini berat gitu. Sama sesungguhnya seumur hidup, selama hidup kita ini mengabdi kepada kita juga berat. Nah, coba jenengan pikir, ketika hidup kita haruskan untuk menggerak-gerikkan, kita mengfitnah orang lain. Seperti apa hidup itu? Berontaknya kalau dia harus berontak. Satu saja itu. Coba. Lah, manekung atau gembleng adalah mengabdikan diri kita atau jiwa raga kita kepada hidup kita. Atau kepada sucinya diri kita, atau kepada jati dirinya kita. Dan itu hanya beberapa hari saja. Jangan pernah lupa itu. Jadi kalau panjenengan sakit pinggang, kakinya kram, nggak ada apa-apanya itu. Cuma beberapa hari, coba yang dirasakan oleh hidup. Seumur hidup loh. Seumur hidup itu. Walaupun hanya beberapa hari kita mengabdi kepada hidup kita, jangan pernah remehkan. Karena tidak sedikit yang putus di tengah jalan itu tidak sedikit. Karena tidak betah lah. Karena kangen istri lah, tidak bisa berpisah lama-lama dengan istri. Banyak yang seperti itu, banyak. Jangan remehkan. Mungkin panjenengan biasa merantau, keluar pulau, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Artinya panjenengan terbiasa berpisah dengan keluarga. Lama, tapi biasa saja. Tapi berbeda dengan beberapa hari, rasanya itu berbeda dengan beberapa hari ketika kita manekung atau gembleng.
Kenapa bisa berbeda? Ya, karena manekung gembleng adalah pengabdian totalitas. Ketika panjenengan merantau keluar pulau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, panjenengan walaupun tidak ketemu istri masih bisa dengan bebas melihat perempuan cantik ke sana sini. Kalau punya nomor handphonenya ya sudah saling melihat, saling mengenal, dilanjutkan selalu SMS-an, selalu WhatsApp-an. Memang berpisah dengan istri berbulan-bulan, bertahun-tahun kecil. Nah, di sini jenengan tidak bisa. Manekung gebleng tidak bisa seperti itu. Betah panjenengan. Jangan sampai panjenengan putus di jalan. Karena tidak sedikit itu. Empat hari 5 malam manekung atau gembleng setelah menyelesaikan dasarnya, yaitu kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3. Itu tidak sebanding dengan pengabdian hidup yang dilakukannya selama seumur hidup kita. Terlebih lagi, ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan kebaikan, dan itu digerak-gerikkan oleh hidup, diantarkan oleh hidup. Setelah melakukan kebaikan, hidup itu tidak dapat apa-apa loh. Ya. Hidup tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan karma, tidak dapat apa-apa. Atau sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan dan hidup menggerak-gerikkan, mengantarkan untuk melakukan kejahatan. Setelah kejahatan itu dilakukan, hidup juga tidak dapat apa-apa loh. Tapi di dalam manekung, di dalam gembleng, ketika kita mengabdikan diri, mengabdikan jiwa raga kita kepada hidup, kita punya sakit pinggang bisa sembuh. Kita punya sakit ginjal, sakit paru-paru, sakit jantung bisa sembuh loh. Penyakit yang dokter angkat tangan bisa sembuh loh. Beda kan? Ketika hidup mengabdi kepada kita, percuma karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Lah, ketika kita mengabdi kepada hidup, kita akan mendapatkan semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya. Panjenengan pikir sebanding itu. Makanya kalau ada di antara panjenengan, masih sore udah ngantuk, itu saya senyum. Saya pengen ketawa itu. Atau panjenengan berdiri dari tempat duduk setelah melakukan patrap samadhi, dayak-dayak itu saya senyum. Saya pengen ketawa sekali, tapi saya malu. Karena proses apapun yang terjadi di dalam manekung, di dalam gembleng, itu super keberuntungan buat kita. Kalau kitanya tetap mengabdi totalitas tanpa goyah. Itu manekung, itu gembleng. Apapun yang panjenengan alami, proses apapun yang panjenengan alami selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng,
Kalau belum totalitas, masih belum. Masih belum. Bagi hidup, masih belum. Harus totalitas. Totalitas yang dimaksud secara spiritual disebut-sebut sebagai mati sakjeroning urip atau mati di dalam hidup. Itu baru disebut totalitas. Jadi kalau panjenengan belum sampai mati, belum imbas, belum sebanding. Artinya mau tidak mau harus totalitas. Harus berusaha totalitas. Harus berusaha totalitas. Dan itu hanya 4 hari 5 malam. Oh, kecil. Hanya 4 hari 5 malam. Kecil. Coba kalau seumur hidup. Kalau panjenengan sekarang usianya 20 tahun. Coba mengabdi 20 tahun. Oh, gantung diri jenengan. Mungkin bunuh diri jenengan. 4 hari 5 malam aja panjenengan udah klesetan di sini. Udah klesetan 5 hari 5 malam. Coba panjenengan pikir selama hidup kita mengabdi kepada kita. Kira-kira seperti apa dia? Padahal dia itu bosnya kita loh. Yang menjamin kita. Tapi seumur hidup dia kita perlakukan seperti jongos, seperti pengabdi. Seperti apa coba? Panjenengan 1 hari mengalami punya uang, hari kedua uang panjenengan habis saja panjenengan stres sudah. Lah ini bos dijadikan pembantu. Coba kayak apa rasanya? Hidup itu bos kita. Kita jadikan pembantu, kita perlakukan seperti pembantu. Seperti apa coba rasanya? Coba panjenengan renungkan itu. Tapi kita perlakukan model apapun, dia tetap setia tuhu. Tidak mau meninggalkan kita sama sekali. Padahal kalau dia mau meninggalkan kita, is dead kita. Mati kita, jadi mayat kita. Kalau dia meninggalkan kita. Dia tetap setia. Menggerak-gerikkan kita dan memberikan kehidupan kepada kita seumur hidup. Coba. Lah bercerminlah kepada hidup panjenengan sendiri yang seumur hidup mengabdi kepada diri panjenengan. Bercerminlah di situ. Misal contoh, duduk bersila, kakinya kram, kakinya kesemutan, kakinya pegel. Udah pegel ditambah kram. Udah kram ada bonus semutan lagi. Nah, kalau kesadaran kita jadi di sini, pasti kita bisa mencerna. Berarti, wahai hidup, ketika aku memaksamu untuk membaca doa dengan hitungan ribuan, engkau pun sama merasakan kakinya seperti aku. Namun engkau tetap tidak mau meninggalkan aku. Tetap setia menungguin aku. Kalau kesadaran panjenengan jadi.
Beruntungnya itu hidup itu tidak seperti kita. Beruntungnya. Coba kalau hidup seperti kita, oh dipecat kita sama hidup. Saya itu bosmu, dipecat sama hidup kalau hidup itu seperti kita. Seperti sedulur papat, kelima wujud, kita pasti dipecat sama hidup. Itu loh manekung, itu loh gembleng. Sanggup panjenengan. Ini berat sekali. Ini berat sekali. Makanya saya gunakan pencerahan masa lalu saya yang telah berhasil mengantarkan saya ke titik ini. Manembahnya hanya malam hari, itu pun masih bisa istirahat sambil medang, sambil ngerokok, sambil ngelurusin kedua kaki. Siangnya bisa tidur sepuasnya, bisa makan, bisa minum, bisa medang, bisa merokok. Coba kalau 4 hari 5 malam duduk bersila, mampu? Siapa orangnya yang mampu? Coba. Dengan seperti itu aja panjenengan sudah klesetan. Apalagi duduk bersila, mengabdi secara totalitas, ndak makan, ndak minum, ndak tidur. Walaupun tidak akan mati, tetap panjenengan geblak di situ. Nggak akan mampu. Jadi, yang berani meringankan laku ini baru cuma di sini. Baru cuma di sini yang berani meringankan ini. Selain di sini panjenengan tidak akan mendapatkan keringanan seperti ini. Jadi jangan pernah mengeluh jenengan. Ini sudah paling ringan di sini, paling ringan. Jangan pernah mengeluh jenengan. Ini paling ringan di sini. Melebihi di sini ringannya nggak ada. Telinga saya belum pernah mendengar, mata saya belum pernah melihat. Yang lebih ringan dari sini. Gitu aja banyak yang nyerah di tengah jalan. Saya sudah memperjuangkan mati-matian, dengan enjoynya saya pulang Pak Web. Saya tidak bisa ninggalin memeknya istriku terlalu lama. Coba kalau saya masih seperti dulu, langsung saya sudah berjuang mati-matian membantu. Lah kok dengan enjoynya saya bilang Pak Web, anak saya putra kekudangannya Romo sudah mencapai target. Kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, panjenengan akan merasakan kepalan tangan saya ini. Kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh. Saya tidak main-main itu.
toh yang mendapatkan keuntungan panjenengan, bukan saya. Saya hanya menemani panjenengan. Dan ketika ada yang datang dan ditanya, sudah menyelesaikan dasarnya 3 level di rumah, sudah, wow, saya itu berbunga-bunga. Seluruh badan saya ini muncul bunganya. Tapi ketika ada yang datang ditanya, sudah menyelesaikan dasarnya 3 level di rumah, belum, Pak Web. Langsung redup saya. Percuma saya membuat konten video dengan tema wejangan-wejangan tanpa tedeng aling-aling. Lah, video-video rekaman momen ketika saya sedang kadangan dengan poro kadang, itulah tujuannya. Untuk mempermudah panjenengan. Aslinya saya itu selalu mempermudah, tidak pernah mempersulit. Kalau panjenengan belajar, mempelajari dasar-dasarnya di rumah, misal menghafal bacaan. Kalau sedang menghafal bacaan, ini pusing, panjenengan bisa berhenti. Bermain sama anak-anak panjenengan, bersendaguro sama istri panjenengan, bisa nyambil pekerjaan, tidak terbengkalai pekerjaannya, atau happy-happy kalau punya uang. Nanti kalau sudah fresh, mulai belajar menghafal lagi. Kalau di rumah, apa nggak enak tuh? Saya sudah mempermudah dan mengenakkan panjenengan. Terkecuali pelajarannya secara umum nggak ada. Lah, ini pelajarannya secara umum ada, lengkap, komplit, tanpa tedeng aling-aling. Tinggal nyimak baik-baik, selesai. Kenapa milih yang sulit? Kenapa milih yang rumit? Nah, kalau mempelajari di sini dari awal, oh tambah mumet panjenengan. Menghafal sambil ingat, anakku biasanya jam segini anakku itu, biasanya jam segini itu istriku pakai lipstik warna biru. Yang mana mungkin hafal? Nggak akan bisa kalau di sini. Saya bentak-bentak ya iya. Makanya hampir di setiap video saya selalu berpesan, jangan gampang tertarik, jangan gampang percaya. Simak dulu baik-baik. Karena dengan menyimak baik-baik nanti ketemu semua. Ketemu semua. Karena apa? Karena mau dimulai dari awal atau tidak dimulai dari awal, kalau sudah masuk ke sini berarti mengikuti gembleng, mengikuti manekung. Lah, gembleng atau manekung itu seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi loh. Nggak gampang itu. Karena mengabdi itu nggak ada enaknya. Mengabdi itu nggak ada enaknya. Tidak belajar di rumah atau belajar di sini, tetap saya permudah. Tetap saya permudah itu. Jadi jangan mencari yang sulit-sulit.
selagi ada yang mudah. Gitu. Kan kesulitan-kesulitan selama ini yang kita alami itu kan yang membuat kita gitu kan. Kenapa masih belum mau berhenti gitu loh. Mencari yang sulit itu. Lawang ada yang mudah, gitu. Ada yang gampang. Tapi kalau tidak ketemu langsung sama Pak Web, tidak mendapat izin langsung sama Pak Web, khawatir kualat, nanti kalau ada kualat biar saya yang nanggung. Kualatnya itu biar saya yang nanggung. Saya jamin tidak ada kualat, itu nggak ada. Lah mau mempelajari dirinya sendiri kok kualat. Kualatnya dari mana? Ya kalau mempelajari ilmunya orang lain, mungkin. Tapi yang dipelajari, yang dikaji ini adalah dirinya sendiri. Kualatnya di mana? Kualatnya itu di mana, Bang? Mengkaji dirinya sendiri. Toh di beberapa video juga kan sudah saya katakan pelajari dulu di rumah. Nggak usah nunggu izin dari saya, nggak usah nunggu ketemu dari saya. Ya kalau waktunya ada, umurnya cukup. Nah kalau waktunya nggak ada, umurnya cukup, nggak jadi belajar dong. Apa yang sedang kita kaji ini adalah hidup. Bukan tentang ilmu, bukan tentang kanuragan, bukan tentang pencak silat. Jadi jangan berbicara kualat, jangan. Jangan berkata nanti kalau tidak kuat saya gila, saya stres. Jangan berbicara itu. Karena yang sedang kita kaji bukan tentang ilmu, gitu. Tentang hidup. Kalau tentang ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, mungkin bisa jadi stres, gila, tidak kuat. Bisa jadi. Nah, yang sedang kita kaji adalah hidup kita sendiri. Kalau kita tidak kuat, ya mestinya sudah hancur dari dulu kan. Lalu kita hidup dari dulu. Itu. Bahkan ada salah satu video yang sampai-sampai saya itu bernyanyi. Saking gemesnya tuh. Saking gemesnya saya itu bernyanyi. Bernyanyi seperti ini. Belajar di waktu kecil. Bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil. Bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Bagaikan mengukir di atas air. Paham jangan maksudnya? Nah kita kan udah dewasa, bukan anak kecil lagi. Ibaratnya mengukir di atas air. Sulit kan? Tuh. Sesulit apapun, kalau kita pelajari di rumah, anak istri kita tahu, tidak akan menimbulkan masalah besar. Tuh. Untuk yang mengikuti manekung atau gembleng, untuk yang baru datang. Simak baik-baik
dan praktekkan baik-baik apa yang dimotivasikan. Karena panjenengan sedang menempuh mi'raj, sedang menempuh perjalanan ruh yang sistemnya sangat halus. Artinya dibutuhkan pengabdian totalitas di sini. Jangan khawatir. Lawang cuma 4 hari 5 malam. Hanya 4 hari 5 malam. Kalau panjenengan tidak bisa totalitas selama 4 hari 5 malam, ketika manekung, ketika gembleng, panjenengan nggak dapat apa-apa. Karena sudah lebih dari 4 hari 5 malam, pasti tetap saya matikan. Tetap saya selesaikan. Namun setelah itu panjenengan tidak akan dapat apa-apa. Kalau bentuk pengabdian panjenengan tidak totalitas. Jadi arti maksud daripada mengabdi secara totalitas ini harus dengan lapang dada. Mengalami proses apapun harus dengan lapang dada. Harus dengan wahyu pancalaku. Kalau tidak dengan wahyu pancalaku, tidak akan bisa panjenengan maksimal atau totalitas pengabdiannya. Tidak akan bisa panjenengan. Karena pasti akan tertekan. Dan itu karena itu panjenengan harus ahli. Harus ahli. Kalau tidak, sudah manekungnya tertekan, selesai manekung panjenengan tetap tertekan. Karena apa? Karena panjenengan belum bisa mandiri. Karena panjenengan belum bisa mandiri, kehidupan panjenengan masih tetap ada di ujung telunjuk jarinya orang lain. Kehidupan panjenengan masih tetap ada di ujung telunjuknya jari orang lain. Selama panjenengan belum bisa mandiri, selama panjenengan belum bisa merdeka. Nah, selama kita berada di ujung telunjuk jarinya orang lain, kita adalah mengabdi. Mengabdi itu wah nggak enak pokoknya. Namanya mengabdi itu nggak enak. Nah, kalau tidak ingin mengabdi ya kita harus mandiri. Suka-suka kita kalau mandiri. Untuk bisa mandiri kita harus ahli. Untuk bisa ahli kita harus laku bersungguh-sungguh. Dipandang mata, wahyu pancagaib itu sederhana. Dipandang mata, wahyu pancagaib itu sederhana. Tapi tidak akan sederhana ketika kita mengkajinya. Tidak akan sederhana ketika kita mengkajinya. Kalau hanya dilihat dengan mata, sangat sederhana. Sepele sekali. Hanya seperti itu kan bacaannya.
isinya kitab, sebegitu tebalnya kita bisa hafal loh. Padahal itu bukan bahasa kita. Tapi kita bisa menghafal. Dan ketika berupaya menghafalnya, kita tidak pernah mengeluh. Nggak pernah protes. Kita bisa dengan telatennya. Seayat demi seayat kita pelajari, kita hafal. Kenapa Wahyu Pancagaib hanya beberapa bacaan saja? Apa bedanya bacaan Wahyu Pancagaib dengan apa yang tersurat di dalam Alkitab? Nggak ada bedanya. Nah, kalau nggak ada bedanya, kenapa menghafal bacaan Wahyu Pancagaib sulit? Sedangkan menghafal apa yang ditulis di dalam kitab tidak sulit. Coba jenengan renungkan itu. Beruntungnya Wahyu Pancagaib turun di tanah Jawa. Coba kalau Wahyu Pancagaib turun di negara Cina. Oh, lebih sulit lagi jenengan. Karena sudah pasti aksaranya menggunakan aksara Cina. Bahasanya menggunakan bahasa Cina. Apa enggak lebih mumet jenengan? Nah. Salah satu contoh adalah Al-Quran. Apa yang ditulis di dalam Al-Quran, dikarenakan turunnya di Arab, maka menggunakan bahasa Arab, tulisan Arab. Dan kita bisa menghafalnya. Kita bisa menghafalnya. Kalau sudah berhasil menghafal, pesta besar. Coba kalau yang ditulis di dalam Al-Quran, turunnya di Jawa. Pasti menggunakan aksara Jawa, bahasa Jawa. Dan panjenengan mesti belum tentu gampang menghafalnya. Kenapa? Karena panjenengan terlanjur fanatik. Terlanjur fanatik. Coba kalau dibalik. Apa yang ditulis di dalam Al-Quran, karena turunnya di Jawa, maka menggunakan adat Jawa. Nah, dibalik Wahyu Pancagaib turunnya di Arab, menggunakan adat Arab. Coba gimana? Pasti masalah buat jenengan. Tapi untuk yang tidak fanatik, tidak masalah. Buktinya orang luar negeri. Walaupun bacaan Wahyu Pancagaib terkesan bahasa Jawa dan tulisan aslinya menggunakan aksara Jawa, orang luar negeri tetap bisa membaca. Karena yang dibutuhkan bukan artinya. Yang dibutuhkan adalah rasanya. Bukan artinya. Coba kalau orang-orang luar negeri mempermasalahkan, mumet. Ini bahasa apa ini? Pasti minta tolong diterjemahkan. Coba diterjemahkan bahasa Inggris gitu. Nah, bagi seorang pelaku spiritual, dari situ aja sudah bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya itu sudah dapat. Berarti ini bukan sesuatu yang remeh. Bukan sesuatu yang remeh.
Paham nggih? Jangan pernah lupa selama panjenengan manekung sama selama panjenengan gembleng, jangan pernah lupa. Kalau sampai panjenengan lupa dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, panjenengan pasti akan mengalami kegelisahan yang panjenengan tidak mampu menahannya. Yang pasti akan memaksa panjenengan protes dan instruksi. Nah, kalau sudah muncul niat protes dan instruksi, diamnya panjenengan akan sulit di situ. Namun, betapapun wahyu panca gaib dan wahyu panca laku itu, kalau panjenengan bersungguh-sungguh, dikarenakan itu jati dirinya panjenengan sendiri, tidak akan kemana. Tidak akan sulit. Lawang itu jati diri jenengan sendiri. Setelah paham ini, setelah ngerti ini, setelah tahu ini, apakah panjenengan mendapatkan kesimpulan? Dapat enggak kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, nah kalau seperti itu berarti wahyu panca gaib, wahyu panca laku, inilah yang saya rindukan selama ini Pak Web. Nah kalau yang panjenengan rindukan, lah kalau sesungguhnya yang panjenengan rindukan adalah jati diri panjenengan sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu panca gaib, wahyu panca laku, mestinya tidak akan kesulitan panjenengan untuk bisa mencintai wahyu panca gaib, untuk bisa mengasihi wahyu panca gaib, untuk bisa menyayangi wahyu panca gaib. Lah kalau patrapnya panjenengan dengan cinta kasih sayang, ketika membacanya dengan cinta kasih sayang, ketika bersama dengan cinta kasih sayang, apa ada masalah? Apakah ada masalah di situ? Buktinya ketika panjenengan ngapeli pacar panjenengan agar supaya calon mertua panjenengan tidak tahu, panjenengan ngapeli pacar panjenengan itu di bawah pohon pisang, di rubung nyamuk itu loh panjenengan enggak masalah. Ketika panjenengan dicokoti nyamuk pacaran di bawah pohon pisang supaya tidak diketahui orang lain, supaya tidak diketahui calon mertua, itu loh panjenengan mampu menghadapi berbagai macam jenis nyamuk, tidak peduli nyamuk malaria, tidak peduli malariet, semuanya panjenengan hadapi. Karena apa? Karena panjenengan mencintai pacar panjenengan. Artinya sama, kalau panjenengan mencintai wahyu panca gaib, panjenengan juga akan mengalami sama seperti itu. Seumur hidup kita dicintai wahyu panca gaib. Seumur hidup kita dikasihi wahyu panca gaib. Seumur hidup kita disayangi oleh wahyu panca gaib. Buktinya kita melakukan apapun digerak-gerikkan oleh wahyu panca gaib tanpa protes sedikit pun. Apakah bukti itu belum cukup? Kalau seumur hidup kita itu dicintai, dikasihi, dan disayangi oleh wahyu panca gaib. Nah, kalau kita membaca bacaan kunci, membaca bacaan paweling, menyebut asmo, membaca bacaan mijil, membaca bacaan singkir, mengenal gerakan-gerakan patrap, namanya apa saja, pasti kita tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun kalau itu adalah yang kita cintai, yang kita kasihi,
yang kita sayangi, yang kita rindukan selama ini. Nah, kalau kita beranggapan bahwa bacaan kunci itu bukan bagian dari diri kita, ya pasti sulit. Nah, kalau kita menganggap bahwa patrap itu bukan bagian dari diri kita, pasti sulit. Kalau samadhi itu kita anggap bukan bagian dari diri kita, yang tidak kita cintai, kasih sayang, ya pasti sulit. Kan sudah berulang kali saya katakan, ini pengkajian diri pribadi kita. Bukan tentang yang lain. Yang selama ini mencintai kita, mengasihi kita, menyayangi kita. Tanpa instruksi, tanpa protes, tanpa menolak sedikit pun. Percayalah, tidak akan pernah ada yang bisa mencintai diri kita hingga 100% selain wahyu pancagaib, selain jati diri kita sendiri. Dan sesungguhnya saya ajak naik ke level lebih tinggi ya. Saya ajak naik ke level lebih tinggi, ke tingkatan yang lebih tinggi. Sesungguhnya yang dimaksud Tuhan itu adalah wahyu pancagaib. Sesungguhnya itu. Artinya selama ini kita itu memuja dan memuji wahyu pancagaib. Namun kita tidak menyadari kalau yang sedang kita puja-puji seumur hidup itu adalah wahyu pancagaib. Sehingganya kita selalu melecehkan wahyu pancagaib dan meremehkan wahyu pancagaib. Jadi tidak lucu. Kita puja-puji tapi kita remehkan. Kita hina, kita sepelekan. Wahyu pancagaib yang secara spiritual disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Ini kalau manunggal disebut sebagai romo. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer kalau istilah spiritualnya. Kalau mereka berlima ini manunggal menjadi satu kesatuan, itu disebut romo. Arti maksudnya romo adalah roh manunggal. 5 roh menjadi satu. Itu arti maksudnya romo. 5 roh menjadi satu. Romo. Roh manunggal. Lah romo atau roh manunggal atau 5 roh yang menjadi satu kesatuan, inilah yang dimaksud Tuhan. Selama ini itu. Yang dimaksud Tuhan itu. Sebenarnya selama ini. Makanya ketika kita berdoa, ya Tuhan, maka wahyu pancagaib ada di dalam diri kita. Tapi kesadaran kita ke langit yang tidak nyambung gitu. Lalu yang dimaksud Tuhan itu adalah sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer ini ada di dalam diri. Ketika ekspresi berdoa, ya Tuhan, yang tidak nyambung. Karena Tuhan, romo bukan di luar diri, tapi di dalam diri. Lah kalau Sang Maha Segalanya itu bukan Tuhan.
Sang Maha Segalanya itu bukan Tuhan. Sang Pencipta itu bukan Tuhan. Sang Maha Segalanya atau Sang Pencipta itu adalah Maha Suci. Maha Suci itu bukan Tuhan. Maha Suci itu induk, babon. Bukan Tuhan. Induknya, babonnya. Atau awal dan akhirnya. Dan perwujudannya adalah alam semesta seisinya. Di dalam Wahyu Pancagaib tersebut sebagai Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Itu Maha Suci. Itu induk. Itu induknya. Itu babonnya. Itu asal usulnya. Nah, kalau yang dimaksud Tuhan itu adalah Romo, roh manunggal. 5 roh menjadi satu kesatuan. Sedulur papat kalimo pancer menjadi satu kesatuan. Nah, kalau sedulur papat kalimo pancer ini belum manunggal, lah ini masalah. Artinya Tuhan masih belum ada. Panjenengan mau nyebut ya Tuhan, tetap nggak akan ketemu lah, wong belum ada. Belum manunggal. Artinya doa 1000 doa pun tidak akan terkabul lah, wong yang dimaksud nggak ada, yang dimaksud belum ada. Nah, untuk hal ini dibutuhkan mahardika, dibutuhkan kemerdekaan diri. Kemerdekaan diri dari apa? Kemerdekaan diri dari seluruh doktrin dan dogma. Untuk mencapai tingkatan ini. Ini tinggi sekali loh ya. Makanya tadi saya katakan, saya ajak naik ke level yang lebih tinggi. Ini tinggi nih, tinggi ya. Nah, untuk mencapai ini kita dibutuhkan mahardika. Kalau bahasa kawinnya, bahasa Sanskertanya. Arti maksudnya adalah kemerdekaan diri. Kemerdekaan diri dari apa? Dari seluruh dogma dan doktrin. Karena apa? Karena Maha Suci itu universal gitu loh. Tidak bisa. Tidak universal itu tidak bisa. Tidak menyeluruh itu tidak bisa. Nah, kalau Tuhan ini masih individu. Tuhan itu masih individu. Ya. Makanya banyak orang yang berebut Tuhan. Tuhanku yang paling benar, Tuhanku yang paling baik kan gitu. Karena Tuhan ini masih individu, belum universal. Kalau yang universal itu adalah Maha Suci. Itu yang universal. Itu yang seharusnya dituhankan oleh manusia adalah Maha Suci. Bukan Romo, bukan hidup. Ya. Bukan Romo, bukan hidup. Bukan manunggale Kawula Gusti, bukan. Yang harusnya dituhankan adalah Maha Suci. Namun selama ini kita menuhankan sedulur papat kalimo pancer. Padahal sedulur papat kalimo pancer belum dalam keadaan manunggal. Tapi sudah kita tuhankan. Nah, ini yang kacau itu kan di sini. Yang bikin kacau. Bisa. Sedulur papat kalimo pancer dituhankan bisa. Tapi harus dalam keadaan manunggal. Kalau tidak dalam keadaan manunggal, dituhankan, tidak bisa apa-apa dia. Gitu loh. Jadi percuma kan dituhankan, loh, tidak bisa apa-apa. Alatnya hidup itu adalah 4 anasir. Alatnya hidup itu adalah 4 anasir atau sedulur papat. Jika hidup ini tanpa 4 anasir, tanpa sedulur papat, dia nggak bisa apa-apa. Lah cara menuhankannya bagaimana? Tuhan yang dimaksud oleh otak kita kan bisa itu, bisa ini toh. Lah bagaimana bisa itu, bisa ini kalau hidup ini tidak punya alat. Alatnya tidak terpakai. Nah, agar supaya 4 alat ini terpakai, sedulur papat ini terpakai, maka sedulur papat ini harus dimanunggalkan dengan hidup. Sehingga hidup ini punya piranti, punya alat, punya tangan, punya kaki gitu loh maksudnya. Nah, kalau sudah manunggal, kalau sudah dalam keadaan manunggal seperti itu, baru bisa dituhankan. Artinya dia bisa melakukan sesuatu untuk kita gitu loh. Untuk kita.
Nah, selama ini sesungguhnya kita menuhankan hidup. Lah, hidup ini selama ini kita asumsi sebagai romo, sebagai roh manunggal, padahal belum manunggal. Gitu loh. Selama ini kita itu bertuhan hidup, menuhankan hidup, tapi hidup belum dalam keadaan manunggal. Tapi sudah diromokan, sudah dikatakan roh manunggal. Lah, roh manunggal kan berarti ini sudah manunggal semua. Nah, kalau ini belum manunggal, tidak bisa disebut romo, disebut Tuhan, itu tidak bisa. Karena tidak bisa apa-apa dia, belum bisa apa-apa. Lah, maksudnya seperti itu. Padahal yang dimaksud Tuhan, sebenar-benarnya Tuhan adalah Maha Suci. Babonnya semua ini, induknya semua ini. Harusnya itu yang dituhankan itu, bukan hidup. Buktinya apa Pak Web? Lah, buktinya hati kita membatin Tuhan, mulut kita mengatakan Tuhan, ya. Tapi kesadaran kita, oh ini ganteng, ini saudaraku, ini ganteng, kaya, ini saudaraku. Oh, kamu miskin, jelek, bukan saudaraku. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Kalau ukuran Tuhan, nggak ada ini kaya, ganteng, itu jelek, nggak ada, sama, ini ukuran Tuhan. Ya. Tapi ukuran hidup ada, ini ganteng, kaya, temanku. Yang itu jelek, miskin, bukan temanku. Ukuran hidup ada itu. Tapi kalau ukuran hidup nggak ada. Ini ganteng, kaya, ini tai ayam, sama saja. Kalau ukuran Tuhan sama saja, nggak ada bedanya gitu loh. Ya, di hadapan Tuhan nggak ada bedanya itu. Antara teman saya yang ganteng, kaya dengan tai ayam di hadapan Tuhan itu nggak ada bedanya. Tapi kalau bagi hidup, bukan di hadapan hidup ya, bagi hidup ini ada perbedaannya, ada perbedaannya. Ya, perbedaannya di mana Pak Web? Kalau teman saya yang ganteng kaya, sewaktu-waktu bisa saya peluk. Nah, kalau tai ayam, sewaktu-waktu saya peluk harus mandi dulu. Paham jenengan? Tuh. Ya. Nah, selama ini yang kita batin tentang Tuhan, yang keluar dari mulut kita terucap Tuhan, tapi kehidupan hukum yang kita jalani bukan hukum Tuhan, melainkan hukum hidup. Jadi nggak ketemu lah. Kita kita beranggap Tuhan, tapi hukum yang kita lakukan bukan hukum Tuhan, hukum hidup, yang nggak ketemu, gitu loh. Lah, untuk masuk ke ranah ini, maka siapapun dia harus bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri, baru bisa masuk ke ranah ini. Artinya bisa ketika bertuhan, dia bisa bertuhan. Ketika sedang bermasyarakat, berkehidupan, dia bisa berkehidupan gitu loh. Jadi tidak dicampur aduk. Lah, untuk menembus dimensi Tuhan yang sesungguhnya, untuk menggapai dimensi Tuhan sesungguhnya, lah sedulur papat kalimo pancer ini harus dalam keadaan manunggal, harus sebagai Tuhan sementara. harus sebagai Tuhan sementara. Harus sebagai Tuhan sementara, harus sebagai romo dulu. Harus sebagai romo. Nah, dalam keadaan romo, dalam keadaan Tuhan, nah baru kita bisa menggapai keadaan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau belum, tidak bisa, karena keadaan Tuhan tidak bisa dicapai selain bagian dari Tuhan itu sendiri, selain ruhnya Tuhan itu sendiri. Lah, hidup kita ini ruhnya sebenar-benarnya Tuhan. Artinya hidup kita ini bisa mencapai keadaan Tuhan.
Tapi kalau belum dalam keadaan manunggal, dia tidak bisa mencapai, lah tidak punya kaki, tidak punya tangan. Jadi sedulur papat kita itu adalah kedua tangannya hidup dan kedua kakinya hidup yang harus dimanunggalkan. Jadi selama ini hidup itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nah itu kita sendiri yang mereteli, dipreteli oleh kita sendiri, dipotong-potong sama kita sendiri kan. Paham gak? Ingat jangan sampai lupa perbedaan-perbedaan itu tadi ya. Jadi saya ulang supaya panjang lebih klik lagi. Ini puncak yang lebih tinggi malam ini ya. Ini puncak yang lebih tinggi malam ini. Sedulur papat kalimo pancer adalah wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer inilah isinya raga kita. Yang ketika dalam keadaan manunggal, maka dia akan tersebut sebagai hidup atau romo atau guru sejati. Nah, itu. Guru sejati, romo atau hidup. Artinya yang dimaksud romo atau hidup atau guru sejati berarti di dalamnya ada 5 roh yang sudah manunggal loh ya. Ada 5 roh yang sudah manunggal. Lah, romo atau hidup atau guru sejati yang secara religi disebut sebagai roh suci atau roh kudus, lah ini yang bisa menggapai keadaan Tuhan. Menggapai ranah Tuhan. Jadi romo, hidup, guru sejati itu sesungguhnya bukan Tuhan. Tapi selama ini kita menuhankan. Dan cara menuhankannya sebelum mereka berlima manunggal. Makanya nggak mahanani, nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa gitu. Karena di dalam keadaan tidak manunggal. Lah, ketika Tuhan sebenar-benarnya Tuhan atau Tuhan yang sesungguhnya belum digapai oleh romo, belum digapai oleh hidup, atau belum digapai oleh guru sejati atau roh suci atau roh kudus, maka Tuhan yang sesungguhnya atau sebenar-benarnya Tuhan ini disebut sebagai maha suci. Tapi kalau keadaan maha suci ini sudah digapai oleh hidup, sudah digapai oleh romo atau guru sejati atau roh suci roh kudus, maka maha suci ini menjadi berubah lagi. Keadaan maha suci ini menjadi berubah lagi sebutannya. Sebutannya apa? Sebagai Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau alam semesta seisinya. Jadi Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono kalau dibahasakan sederhana, arti maksudnya adalah alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Gitu. Lah sesungguhnya seluruh manusia hidup dilahirkan ke bumi ini untuk itu. Hendak ke situ. Untuk itu dan hendak ke situ. Nah kalau sudah sampai di situ Pak Web, wow keren. Masalah nggak ada. Kesulitan nggak ada, kekurangan nggak ada. Apapun nggak ada, bahkan kematian pun nggak ada. Karena apa? Karena maha suci itu adalah langgeng atau abadi, itu maha suci.
Oke. Ada yang lebih tinggi dari itu, tapi tidak untuk malam ini. Mumet nanti panjenengan. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.